Pagi mencekam di Dermaga Wijayapura. Pagi itu, suasana di Dermaga Wijayapura, Cilacap, terasa berbeda. Kabut tipis menggantung, seolah mencerminkan ketegangan yang menyelimuti udara. Puluhan awak media telah bersiaga sejak fajar, menanti kabar yang masih simpang siur. Apakah benar Amar Zoni akan dibebaskan hari ini? Tidak ada pengumuman resmi, namun pergerakan tak biasa dari petugas lapas dan kehadiran beberapa tokoh penting memunculkan spekulasi kuat. Sebagai reporter yang telah mengikuti perkembangan kasus ini sejak awal, saya menyadari bahwa momen besar sedang berlangsung. Namun yang belum diketahui banyak orang adalah bahwa hari ini bukan hanya soal kebebasan seorang narapidana, tetapi juga tentang bagaimana keadilan dan kemanusiaan kadang bertemu di titik yang sama. Kedatangan Raffi Ahmad, tanpa glamor, penuh makna. Sekitar pukul 7.45 WIB, suasana mendadak berubah ketika satu mobil hitam sederhana tiba. Dari dalamnya, keluar sosok yang tak asing, Raffi Ahmad. Tanpa iring-iringan mewah, tanpa sorotan kamera seperti biasanya. Ia datang seorang diri, mengenakan pakaian santai, namun dengan ekspresi yang syarat emosi. Raffi Ahmad, publik figur dengan citra glamor, kini hadir sebagai seorang saudara. Ia berdiri di barisan depan, menanti sosok yang ia perjuangkan di balik layar selama ini. Tak satu pun dari kami mendengar suara Raffi saat itu, tapi sorot matanya cukup untuk membuat kami paham, ini bukan sekadar aksi simpatik. Ini tentang keyakinan seorang sahabat terhadap seseorang yang dipercaya telah berubah. Peran rahasia Raffi di balik gerasi. Penyelidikan saya sebagai reporter mengungkap fakta mengejutkan. Raffi Ahmad bukan hanya hadir sebagai sahabat di lapas hari ini, ia juga aktor utama dalam proses pengajuan gerasi. Raffi secara pribadi menemui beberapa tokoh penting, menyampaikan surat permohonan kepada Presiden, dan menggunakan kisah hidupnya sendiri sebagai referensi. Dalam surat itu, ia menggambarkan Amar bukan sebagai pelanggar hukum, tetapi sebagai pejuang pemulihan yang layak mendapat kesempatan kedua. Raffi mengakui bahwa ia pun pernah terjebak dalam gelapnya dunia narkotika, namun berhasil bangkit. Testimoni ini ternyata menjadi titik balik. Ini bukan sekadar pengaruh selebritas, tapi kekuatan narasi pribadi yang mengubah pandangan negara terhadap seorang mantan narapidana. Tanggapan emosional Dr. Camelia, ahli adiksi nasional. Di sisi lain, kami juga mendapatkan pernyataan resmi dari Dr. Camelia, psikiater spesialis adiksi yang telah lama mengikuti kasus Amar Zoni. Dalam konferensi pers yang digelar siang harinya, Dr. Camelia tidak mampu menyembunyikan emosinya. Dengan suara bergetar, ia menyatakan bahwa Amar Zoni adalah salah satu pasien yang menunjukkan perubahan paling drastis selama masa rehabilitasi. Kami melihat dia sebagai korban penyakit adiksi, bukan penjahat, ujar Camelia. Baginya, gerasi ini adalah bentuk pengakuan negara bahwa pemulihan mental dan spiritual layak dihargai. Air mata yang menetes di pipinya bukan sekadar ekspresi pribadi, tetapi simbol dari seluruh komunitas medis yang selama ini memperjuangkan pendekatan kemanusiaan terhadap kasus kecanduan. Langkah pertama Amar Zoni menuju udara bebas. Tepat pukul 8.30 WIB, gerbang lapas Maksimum Security Nusa Kambangan terbuka. Dari balik dinding yang menjulang tinggi, muncullah sosok Amar Zoni. Ia berjalan pelan mengenakan pakaian serba putih. Tidak ada selebrasi, tidak ada senyum lebar, hanya raut wajah yang menyimpan sejuta rasa. Ketika matanya bertemu dengan Raffi, air mata tak terbendung. Ia berlari kecil dan langsung memeluk sahabatnya. Tangisan Amar adalah ungkapan dari tekanan yang ia pendam selama ini. Dan ketika Raffi membalas pelukan itu, kami yang menyaksikan terdiam. Ada semacam keheningan sakral yang menyelimuti pagi itu. Sebagai reporter, saya bisa merasakan bahwa ini bukan akhir cerita. Ini adalah babak baru yang lebih penting, perjuangan mempertahankan kebebasan yang telah diperoleh. Gerasi yang mengejutkan banyak pihak. Tak lama setelah pelukan haru itu, konfirmasi datang dari tim kuasa hukum Amar. Surat gerasi telah ditandatangani Presiden Republik Indonesia. Ini adalah kejutan besar. Amar Zoni bukan kasus biasa. Ia merupakan narapidana dalam kasus berulang yang bahkan sempat dipindahkan ke lapas berpengamanan super tinggi. Namun hari ini, ia mendapatkan pengampunan langsung dari pucuk pimpinan negara. Saya bertanya-tanya, apa yang membuat keputusan ini terjadi?
Dalam pernyataan singkatnya, tim hukum menyebut adanya jaminan moral kuat dari pihak eksternal yang meyakinkan bahwa Amar telah menjalani proses pemulihan dengan tulus. Dan inilah yang membuka jalan bagi Grasi, sebuah bentuk penghargaan terhadap perjuangan melawan adiksi yang tidak mudah. Dimensi spiritual dalam pemulihan Amar. Perjalanan Amar Zoni bukan hanya soal rehabilitasi medis. Pendekatan spiritual juga menjadi bagian penting dari proses pemulihannya. Dalam penelusuran kami, diketahui bahwa Amar secara rutin mengikuti pembinaan rohani bersama Ustadz Dery Sulaiman selama berada di dalam lapas. Ia mengikuti kajian, melakukan refleksi diri, dan memperdalam komitmen spiritualnya. Dr. Camelia bahkan menyebut Amar menunjukkan tanda-tanda taubat sejati, kesadaran penuh terhadap kesalahannya, penerimaan akan penyakitnya, dan tekad kuat untuk berubah. Dalam konteks ini, Grasi bukan hanya membebaskan tubuhnya dari sel tahanan, tetapi juga membebaskan jiwanya dari rasa bersalah yang lama menggerogoti. Sebuah momen transformasi yang patut diapresiasi. Respons publik dan media sosial. Setelah kabar pembebasan Amar Zoni menyebar, media sosial langsung dipenuhi beragam reaksi. Hashtag seperti hashtag Grasi Amar Zoni dan hashtag persahabatan tanpa batas menjadi trending. Netizen terbagi dua, sebagian mendukung penuh dan menyebut ini sebagai momen harapan baru, sementara yang lain mempertanyakan keberpihakan hukum. Namun di balik semua perdebatan itu, ada satu narasi yang tak terbantahkan. Kisah persahabatan Raffi dan Amar telah menggugah banyak hati. Momen pelukan di depan gerbang lapas menjadi simbol bahwa manusia bisa berubah dan layak diberi kesempatan. Sebagai reporter, saya melihat bagaimana narasi emosional jauh lebih kuat dari sekadar data hukum. Inilah kekuatan cerita yang menyentuh sisi terdalam manusia. Pelajaran dari sebuah Grasi. Dalam berbagai wawancara lanjutan, banyak tokoh hukum dan kesehatan mental menyoroti pentingnya keputusan ini. Grasi kepada Amar Zoni dipandang sebagai preseden penting dalam pendekatan sosial terhadap rehabilitasi narapidana. Apalagi bagi mereka yang terjerat kasus adiksi bukan karena niat kriminal, tetapi karena keterjebakan psikologis dan lingkungan. Keputusan presiden ini, yang disertai jaminan moral dari publik figur, serta bukti pemulihan medis dan spiritual, mencerminkan upaya negara untuk mengintegrasikan empati dalam proses hukum. Ini bisa jadi awal dari perubahan cara pandang terhadap kejahatan berbasis adiksi, bukan hanya dihukum, tapi juga disembuhkan. Sebuah babak baru yang dimulai hari ini. Hari ini bukan akhir cerita Amar Zoni. Ini adalah permulaan. Ia akan kembali ke dunia yang dulu pernah membesarkannya, namun kali ini dengan identitas baru, sebagai seseorang yang bangkit dari keterpurukan. Dengan dukungan sahabat sejati, pendamping spiritual, dan pengakuan negara, Amar membawa pesan penting bagi banyak orang di luar sana, bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Dan bagi saya, sebagai reporter yang menyaksikan langsung setiap detik kebebasan itu, saya menyadari bahwa kisah ini bukan hanya milik Amar atau Raffi. Ini kisah kita semua, tentang harapan, tentang kesempatan kedua, dan tentang kekuatan untuk kembali